Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas, Mbak, dan teman-teman dalam kegiatan malam hari ini. Dan judul kegiatan kita malam hari ini adalah webinar psikoedukasi dengan tema utama konsisten olahraga agar kesehatan mental tetap terjaga. Ini saya izin berbagi layar. Oke, sebelum kita memulai atau sebelum kita pergi beranjak lebih jauh ke materi pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Nama saya Ayundia Putri Pujanti, teman-teman bisa memanggil saya Ayun. Saya saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain bekerja sebagai seorang ASN, saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan psikologi di Universitas Mercu Buana. Nah, karena saya sekarang sedang menempuh pendidikan psikologi, yang artinya belum lulus sarjana psikologi, maka di sini saya menaruh sebuah kalimat nih teman-teman ya, bahwa saya not yet a psychologist, artinya belum menjadi psikolog begitu ya, but already a psychoeducator. Namun telah setidaknya berusaha mencoba untuk menjadi seorang psikoedukator. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran atau bingung, memang bedanya apa gitu antara psikolog dengan psikoedukator. Nah, psikolog itu seseorang yang punya profesi psikologi ya, teman-teman ya. Bisa seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang psikologi dan juga telah meraih gelar psikolog, gelar profesi psikolog. Sementara psikoedukator itu adalah orang-orang yang tidak harus memiliki latar belakang psikologi, namun turut aktif dalam memberikan informasi-informasi, kemudian melakukan kampanye-kampanye, gerakan edukasi terkait dengan kesehatan mental maupun aspek psikologi lainnya. Sehingga sebetulnya teman-teman, Mas, Mbak yang ada di sini bisa juga menjadi seorang psikoedukator meskipun Mas, Mbak mungkin tidak memiliki, latar belakang pendidikan psikologi, seperti itu. Jadi saya not yet a psychologist, saya bukan atau saya belum menjadi psikolog, but already a psychoeducator. Namun sudah setidaknya mencoba menjadi psikoedukator, salah satunya melalui kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, kita akan memulai sesi malam hari ini dengan sebuah pertanyaan nih Mas, Mbak ya. Mungkin ada yang tahu atau ada yang ingin mencoba menjawab, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Ada yang boleh, open mic mungkin? Atau mungkin, siapa ya? Saya boleh random ya? Mbak Lutfia mungkin? Halo Menurut Mbak Yun. ya, Oke, menurut mungkin izin menjawab sepengetahuan saya aja. Menurut saya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan aspek psikologis lainnya selain raga tentunya dalam kehidupan sehari-hari. oke, keren banget nih jawabannya. Berarti kemampuan ya seseorang untuk mengendalikan tadi nggak cuma, pikiran tapi juga badannya gitu ya dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Nah, itu sebetulnya udah sangat menjawab atau cukup merepresentasikan tentang kesehatan mental nih, teman-teman. Jadi, ini saya mengutip apa yang pernah dijelaskan oleh WHO atau World Health Organization yang menyatakan bahwa kesehatan mental itu adalah keadaan kesejahteraan, di mana setiap individu menyadari potensi mereka sendiri, mereka bisa mengatasi tekanan kehidupan, dalam hal ini adalah tekanan yang bersifat normal, masalah-masalah yang tentu tidak dapat kita pungkiri pasti kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia tetap bisa bekerja secara produktif dan tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa memberikan kontribusi pada masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Jadi ada beberapa hal yang yang bisa digarisbawahi dari WHO ini ya teman-teman ya, di mana individu itu sadar tentang potensi, kapabilitas dirinya, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan atau tekanan. Karena
pasti akan ada selalu ada permasalahan dan tergantung bagaimana individu ini menyikapi atau menangani permasalahan yang dia temui. Kemudian individu juga bisa bekerja secara produktif, artinya bisa memanfaatkan tadi potensinya, kemampuannya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan seproduktif mungkin begitu. Dan juga tentunya untuk berkontribusi pada masyarakat. Sementara itu, National Alliance on Mental Illness atau NAMI ini mendefinisikan, kesehatan mental sebagai keadaan keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial. Jadi yang seimbang adalah emosionalnya, psikologisnya, dan sosial, yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi secara positif dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga bisa merasakan kepuasan dalam pekerjaan maupun hubungan yang ia jalani. Jadi, tidak hanya, meskipun kondisi kesehatan mental itu seolah-olah sesuatu yang, tidak terlihat begitu ya teman-teman ya, karena mental itu kan di dalam diri kita gitu. Tapi ternyata ini meliputi juga aspek sosial yang mana kondisi kesehatan mental individu itu bisa direpresentasikan atau bisa digambarkan dari bagaimana, hubungan sosial individu tersebut, bagaimana, individu berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga bagaimana individu memaknai, merasakan kepuasan dalam pekerjaan maupun hubungannya. Nah, secara umum, kesehatan mental itu merupakan kondisi kesejahteraan emosional dan sosial seseorang. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya meliputi aspek-aspek yang tidak terlihat, namun juga digambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan itu bisa jadi merasa cukup, kemudian, merasa kaya begitu ya, merasa sudah terpenuhi kebutuhan di dalam dirinya sehingga ia bisa mengeluarkan atau menjadi individu yang memiliki output yang sangat positif. Nah, ini juga, melibatkan kemampuan individu dalam misalnya mengelola stres, kemudian membangun hubungan sosial yang sehat, lalu tidak kalah penting juga individu yang memiliki kesehatan mental yang baik, dia juga bisa merasakan hal-hal yang baik tentang dirinya, merasakan hal-hal positif tentang dirinya. Dan tentunya nantinya dia bisa menggunakan semua kemampuan dan sikap positif yang ia miliki untuk berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Nah, ini beberapa hal utama terkait kesehatan mental ya, teman-teman ya. Namun, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kayaknya makin ke sini, nah ini entah karena usia kita yang semakin menginjak, quarter life crisis ya kata orang-orang ya, kita juga semakin sering mendengar ada teman-teman kita di luar sana yang memiliki gangguan kesehatan mental atau mungkin kadang kita sendiri mengalami hal itu tapi kita bisa jadi tidak menyadari. Kadang gangguan-gangguan itu bisa berupa rasa stres yang berlebihan, kemudian rasa cemas yang selalu menghantui kita, lalu ada juga dalam tingkat yang lebih lanjut atau level yang lebih lanjut ini bisa berdampak atau bisa mengarah pada depresi, bahkan ada juga yang mengalami gangguan bipolar dan lain sebagainya. Dan tentunya gangguan-gangguan mental seperti ini sangat berpotensi untuk mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang mengalami stres kerja yang sangat berlebih atau merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya, dengan lingkungan kantornya, bisa jadi pada akhirnya menjadi tidak produktif lagi dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Padahal sebetulnya dia merupakan karyawan, yang keren gitu ya, yang hebat, karyawan teladan gitu. Tapi karena mungkin ada hal-hal yang ia hadapi di lingkungannya, pada akhirnya membuat dia merasa tidak nyaman, atau misal ada tekanan tekanan pekerjaan yang terlalu tinggi sehingga dia merasa stres, merasa burnout, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi kesehatan mentalnya dan bisa menurunkan fungsinya sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga teman-teman yang ada di sini, bisa terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan mental ini, atau kalaupun teman-teman merasa mengalami
kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan terkait kondisi kesehatan mental, semoga teman-teman selalu punya ruang dan selalu punya tempat untuk saling berbagi ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah jangan dipendam sendiri, namun pastikan kita mempunyai orang lain atau orang yang kita percaya untuk kita ajak berbagi mengenai apa-apa yang kita rasakan. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi pertanyaannya apa itu kesehatan mental, sekarang pertanyaannya apakah mental saya sudah sehat? Nah, ini ada yang mau menjawab? Saya dengar sayup-sayup belum gitu katanya. Baik, jadi yang bisa menentukan apakah kita tuh sudah sehat mental atau belum, itu bukan psikolog ya teman-teman. Bukan pula dokter juga gitu. Mungkin dokter maupun psikolog atau psikiater itu bisa membantu mendiagnosis gangguan atau gejala yang kita alami. Namun pada akhirnya yang mengetahui, yang paham betul tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi ini silahkan boleh menjadi perenungan bagi teman-teman termasuk bagi saya mungkin ya, apakah mental saya sudah sehat? Apakah selalu sehat? Nah, ini adalah pertanyaan yang, selalu menjadi PR nih untuk kita semua, karena kondisi kesehatan mental itu bisa jadi naik turun juga nih teman-teman. Kadang kita berasa sangat sehat, fisik maupun mental, kita menjadi pribadi yang sangat positif. Namun di sisi lain, di hari berikutnya bisa jadi kita menjadi individu yang berbeda 180 derajat gitu, yang benar-benar, "Kemarin kayaknya aku semangat, tapi hari ini aku merasa malas, tapi hari ini aku merasa capek, hari ini aku stres," dan lain sebagainya, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau merasa, "Kayaknya kondisi kesehatan mental lagi nggak baik-baik aja nih." Nah, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, namun, kita, ada beberapa alasan tentang mengapa sih kita harus memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama, tentu karena hal ini meningkatkan kesejahteraan emosional. Kita merasa damai, kita merasa tenang, kita bisa menjalani aktivitas dengan produktif, dengan lancar, dan itu, merupakan kesejahteraan emosional yang tentu nilainya sangat mahal ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dengan kesehatan mental yang baik, kita bisa menciptakan hubungan yang sehat dengan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga bisa menghasilkan kinerja yang baik. Contohnya tadi, misal kita, merasa enjoy di kantor, nyaman, kita happy, kita bisa bekerja dengan baik, dengan produktif, dan sebisa mungkin terhindar dari stres. Lalu kualitas hidup kita tentunya meningkat. Kemudian kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit mental seperti tadi beberapa sudah kita gambarkan, dan kita juga bisa meningkatkan ketahanan fisik. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan ya, kenapa gitu? Apa hubungannya kesehatan mental yang baik dengan ketahanan fisik nih, teman-teman? Nah, berikutnya kita akan masuk ke tema besar nih, tema besar kita malam hari ini kan konsisten olahraga agar kesehatan mental tetap terjaga. Ternyata teman-teman, olahraga itu menunjang tidak hanya kesehatan fisik kita, namun juga kesehatan mental kita. Tadi pada salindia pada salindia sebelumnya juga telah disampaikan bahwa dengan memiliki kesehatan mental yang baik, kita juga bisa meningkatkan ketahanan fisik. Jadi, dua hal ini, kondisi fisik dan mental kita ternyata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman ya, ini adalah 2 hal yang saling berkaitan dan tentunya sangat penting untuk menunjang, aktivitas keseharian kita. Karena meskipun kita memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik, tapi jika kondisi kesehatan mental kita tidak baik, bukan tidak mungkin kesehatan fisik kita tuh juga akan terpengaruh loh teman-teman. Dan sebaliknya, misal kita memiliki kondisi kesehatan mental yang baik, tapi kita juga punya fisik yang kurang prima, yang kurang sehat, maka hal itu juga tidak akan menunjang atau tidak akan berdampak positif terhadap, kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Jadi, fisik maupun mental itu sama-sama harus kita perhatikan dan kita jaga kesehatannya agar sama-sama seimbang. Nah, siapa yang gambaran hari ininya seperti ini nih teman-teman nih? Biasanya ini pekerja-pekerja di usia 25 tahunan yang gampang encok, sakit pinggang ya, ngantukan ya, gampang ngantuk, ketemu kasur langsung tidur. Nah itu, kurang lebih gambaran saya ya teman-teman ya.
Jadi pekerja hari ini atau kita hari ini, mungkin saya dan sebagian besar teman-teman atau mungkin kita semua yang ada di sini, itu mengalami kondisi-kondisi ini teman-teman. Yang pertama adalah pola istirahat. Kadang, ada beberapa teman-teman saya itu yang mengeluhkan sulit untuk tidur, padahal udah ngantuk, tapi sulit untuk tidur. Nah ini kenapa ya kira-kira ya? Apakah overthinking atau apa? Nah ini, sering kita jumpai juga teman-teman kita ada yang kurang tidur, ada yang pola tidur atau pola istirahatnya nggak baik gitu ya. Misalnya jam 9 udah tidur, nanti jam 1 bangun nggak bisa tidur lagi sampai pagi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pola makan tidak teratur. Nah, ini biasanya terjadi pada teman-teman yang bekerja ekstra nih, kadang, kerja terus sampai lupa waktu makan, sampai lupa waktu istirahat. Yang ketiga adalah kondisi gampang lelah. Kok kayaknya gampang banget ngantuk, kok kayaknya, baru bekerja sebentar kok udah capek, baru gerak sebentar kok udah capek. Nah, ini kondisi yang sering kita jumpai juga. Yang keempat, ini sudah saya temui ada beberapa rekan kerja saya yang mengalami sakit pinggang dan ini benar-benar sakit pinggang yang serius gitu teman-teman. Atau kita kenal dengan istilah lower back pain. Sehingga rekan kerja saya ini harus beristirahat selama beberapa hari dan tidak bisa masuk kantor begitu ya. Karena mengalami kondisi ini, kondisi lower back pain ini. Selanjutnya, tidak sedikit juga di antara kita yang mengalami tekanan berlebih dalam pekerjaan misalnya. Entah itu dari atasan, entah itu dari, beban kerja yang sangat banyak begitu ya. Tapi, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita hari ini mengalami, tekanan mental yang cukup, berat begitu ya di tempat kerja karena tadi, entah beban kerja ataupun atasan atau rekan kerja, lingkungan kerja yang kurang mendukung dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita-kita ini yang mayoritas adalah pekerja, sepertinya semuanya yang ada di sini adalah pekerja ya, itu mengalami kondisi stres atau burnout. Yaitu adalah kondisi kelelahan, kelelahan mental yang luar biasa yang terjadi, akibat penumpukan beban kerja yang, terus-menerus atau terlalu banyak, seperti itu. Nah, ini ada beberapa, kutipan dari berita-berita online begitu ya teman-teman ya. Ada yang menyatakan bahwa 26% karyawan mengalami stres, lalu 1 dari 2 karyawan rasakan stres tiap hari, bahkan ada yang sudah sampai mengganggu kesehatan nih teman-teman. Ada yang mengalami gangguan asam lambung dan GERD yang akhirnya menurunkan produktivitas. Padahal kita tahu bahwa asam lambung dan GERD itu tidak hanya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, namun juga disebabkan oleh adanya gangguan dalam pikiran ya. Kadang, stres yang berlebih itu bisa memicu organ-organ dalam tubuh kita untuk memberikan respons. Nah, terkadang responsnya ini adalah respons negatif yang muncul. Salah satunya adalah penyakit asam lambung atau GERD yang bisa muncul karena kita merasa stres yang terlalu berlebih sehingga pada akhirnya tubuh kita merespons hal tersebut. Nah, ada juga artikel yang menyebutkan bahwa sindrom burnout akibat stres berkepanjangan pada karyawan, perusahaan tidak boleh anggap sepele, yang mana saya sangat setuju ya teman-teman ya, bahwa kadang burnout yang dirasakan oleh karyawan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, namanya juga kerja, namanya juga, eee, kerja sama orang gitu ya, kerja di perusahaan, kerja di, lembaga pemerintahan dan lain sebagainya, wajarlah kalau stres gitu. Namun hal ini tidak bisa dianggap sepele ya teman-teman ya, meskipun kadang stres itu tidak bisa kita hindari, namun hal ini juga bukan berarti harus kita normalisasi begitu teman-teman. Nah, ada satu artikel juga yang menarik, ini dari salah satu, kampus ya, "Atasi nyeri pinggang pada pekerja, dosen Unusa ajarkan senam peregangan otot." Nah, ini juga sering kita temui, bahkan di Kementerian Keuangan sendiri itu pada tahun 2022 atau 2023 kalau tidak salah ya, itu pernah mengeluarkan, nota dinas yang berisi imbauan bagi para karyawan untuk bisa melakukan peregangan secara berkala di sela-sela melakukan pekerjaan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata penting sekali untuk menggerakkan tubuh kita agar tidak terlalu tegang gitu ya teman-teman ya, tidak terlalu, kaku setelah seharian itu bekerja.
Nah, oleh karena itu, kita perlu olahraga. Nah, eee, berikutnya kita akan bahas kenapa sih olahraga dan kesehatan mental itu saling terkait, gitu ya. Yang pertama adalah pelepasan endorfin. Jadi olahraga itu ternyata merangsang pelepasan endorfin, yang mana endorfin ini dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan memberikan efek rasa senang setelah berolahraga. Jadi endorfin itu adalah sebuah hormon ya teman-teman ya, yang ada di dalam tubuh kita semua dan, eee melakukan olahraga itu bisa membantu tubuh untuk melepaskan hormon endorfin secara, rutin begitu ya, secara lebih lebih banyak dibandingkan dengan biasanya, di mana endorfin ini punya fungsi untuk memberikan rasa senang, efek rasa senang. Meskipun mungkin di hari pertama setelah olahraga badan rasanya capek, pegel-pegel gitu ya teman-teman ya, tapi biasanya setelah kita lakukan secara rutin, kita akan merasa ada yang kurang nih kalau kita nggak melakukan olahraga. Nah, itu salah satunya karena ada peran dari si hormon endorfin ini. Dan di psikologi pun kami juga belajar bahwa, kesehatan mental itu tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan, mental itu sendiri, namun juga terkait dengan tubuh manusia. Jadi dalam, psikologi kami ada satu mata kuliah yang kami pelajari, itu adalah mata kuliah biopsikologi, yang mana di mata kuliah tersebut memberikan gambaran atau mengaitkan sebetulnya antara, tubuh manusia itu saling berkoordinasi untuk memberikan sinyal-sinyal ke otak untuk memberikan respons, termasuk salah satunya adalah, respons yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Sehingga pada dasarnya kondisi kesehatan mental kita tuh sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita. Nah, yang kedua keterkaitannya adalah untuk reduksi stres dan kecemasan. Aktivitas fisik yang, kita bahas hari ini adalah olahraga, itu dapat menurunkan kadar hormon stres dan juga bisa merangsang produksi hormon yang membuat kita merasa lebih tenang dan rileks, seperti tadi endorfin. Jadi kita tidak hanya dapat manfaat, fisiknya saja, namun kita juga bisa merasakan manfaat kondisi kesehatan mental kita yang semakin, eee, membaik setelah kita melakukan olahraga. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, karena agak nge-freeze. Oke, sebentar. Nah, keterkaitan antara olahraga dan juga kesehatan mental yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas tidur. Biasanya kita tuh kalau habis olahraga capek ya teman-teman ya, jadi kayaknya lebih cepet ngantuk, lebih cepat, istirahat dan istirahatnya itu biasanya lebih nyenyak daripada biasanya. Karena ternyata aktivitas fisik ini juga membantu untuk mengurangi ketegangan otot dan juga meredakan rasa gelisah yang biasanya kita rasakan. Selain itu, rajin olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita nih teman-teman. Karena dengan kita berolahraga, kita biasanya akan merasa kuat, kita biasanya akan merasa bugar, sehat, berenergi, sehingga secara tidak kita sadari, kepercayaan diri kita pun juga akan meningkat. Nah, dengan melihat kemajuan dalam kemampuan fisik kita dan juga, pencapaian pribadi kita, ini membantu kita untuk merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Misalnya hari ini, saya menargetkan mau lari 3 kilo. Ternyata tercapai. Kemudian seminggu setelahnya saya menargetkan mau lari 5 kilo dan ternyata tercapai lagi. Nah, atas pencapaian-pencapaian tersebut ternyata memberikan motivasi tersendiri bagi kita ya teman-teman, dan pada akhirnya dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita. Kemudian, olahraga juga bisa meningkatkan fungsi kognitif. Kenapa? Karena olahraga itu ternyata membantu kita untuk lebih bisa berkonsentrasi, sehingga kita bisa belajar dengan lebih baik, bahkan bisa membantu kita mengingat informasi secara lebih baik daripada sebelumnya. Nah, hal ini juga tentunya bisa meredakan gejala gangguan kognitif, misalnya kecemasan maupun depresi.
Dan yang terakhir, ini keterkaitan antara olahraga dan kesehatan mental ya, itu ternyata juga bisa meningkatkan interaksi sosial kita, teman-teman. Kenapa? Karena saat kita berolahraga, terutama olahraga-olahraga yang ada di dalam tim gitu ya, itu biasanya kita juga telah melakukan interaksi sosial. Jadi olahraga yang kita lakukan itu melibatkan interaksi sosial yang sangat positif dengan orang-orang di sekeliling kita. Misal dalam tim berarti kita berinteraksi sosial dengan rekan-rekan dalam tim kita. Misal kita mengikuti, eee klub jalan santai di kantor gitu ya, biasanya muter kantor setelah jam kerja selesai. Kita di situ kita jalan, padahal jalan santai ya, tapi sambil ngobrol, sambil saling mengenal satu sama lain dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bentuk, cerminan bahwa olahraga yang kita lakukan itu bisa meningkatkan interaksi sosial dan membangun hubungan sosial yang lebih positif dengan lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang, mungkin hal yang agak PR untuk kita semua, gimana caranya kita bisa tetap berolahraga di sela-sela pekerjaan kita yang kayaknya kok nggak ada habisnya gitu ya. Kayaknya pagi sampai sore 7.30 sampai 17.00 atau mungkin bahkan lembur ya, lebih dari itu, sudah habis waktunya di kantor. Nah, pertama, teman-teman bisa memilih olahraga yang paling mungkin untuk teman-teman lakukan. Olahraga itu tidak harus di gym begitu ya teman-teman, tapi kalau teman-teman bisa, teman-teman ada waktu, silahkan. Karena di, gym atau pusat kebugaran itu biasanya juga ada, PT ya atau personal trainer yang bisa mengajarkan kepada teman-teman teman-teman olahraga-olahraga atau misal, cara-cara untuk menggunakan alat-alat di gym tersebut dan itu merupakan hal yang positif juga. Kalau di unit kerja atau kantor teman-teman ada, mungkin kelompok olahraga bersama ya, contohnya di kantor lama saya itu ada teman-teman yang biasa badminton, kemudian, pingpong. Nah itu silahkan dimanfaatkan, gunakan sela-sela waktu yang ada untuk, berolahraga bersama. Atau mungkin di antara teman-teman juga ada yang, bergabung ke klub sepak bola, nah itu silakan juga dirutinkan. Atau ada yang sukanya misal, "Oh kayaknya nggak mungkin deh olahraga di weekdays, bisanya weekend nih." Silahkan juga, weekend biasanya sepedaan 5 kilo, 10 kilo di sepanjang pinggir pantai. Wah kayaknya menyenangkan banget ya. Nah itu silahkan juga teman-teman. Atau untuk yang lainnya, mungkin yang seperti saya, kadang, waktunya udah habis dan lain sebagainya, kita bisa berolahraga sendiri juga loh di rumah, misalnya melalui, video-video YouTube, ada banyak sekali referensi-referensi yang bisa teman-teman gunakan. Kita bisa menggunakan video-video tersebut untuk, secara mandiri kita pakai untuk olahraga, teman-teman. Jadi modalnya cuma sepatu olahraga dan juga matras yoga aja. Teman-teman bisa yoga, kemudian teman-teman bisa, olahraga kardio sendiri di rumah, itu cukup 30 menit 40 menit itu udah sangat, memberikan efek yang sangat besar dalam tubuh ya, teman-teman ya. Atau mungkin, kalau teman-teman tidak terlalu suka olahraga yang berat, teman-teman juga bisa mencoba jalan kaki rutin setiap hari. Bisa membuat target langkah atau membuat target, jarak atau, membuat target waktu. Misal olahraga jalan kaki selama 30 menit setiap hari atau 8.000 langkah setiap hari atau 5 kilometer setiap hari dan lain sebagainya. Silahkan ini disesuaikan dengan kemampuan teman-teman tentunya ya, mampu secara tenaga, mampu secara waktu, dan mampu secara biaya ya, mungkin untuk teman-teman yang mau ke gym dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan. Yang paling penting adalah, keep going ya teman-teman ya, tetap lakukan. Nah, ini beberapa tips, tentunya tadi pilih olahraga ringan atau kalau mau berat juga boleh, sepanjang disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kemudian, lakukan secara rutin. Jadi sedikit atau, sebentar tapi rutin itu lebih baik daripada besar, banyak gitu ya, lama tapi melakukannya cuma sebulan sekali aja atau 2 bulan sekali. Nah, lebih baik kita melakukan HIIT kardio selama 15 menit setiap hari, daripada kita melakukan HIIT kardio selama 2 jam, tapi hanya sebulan sekali, seperti itu.
Kemudian sering-sering peregangan, sering-sering pemanasan gitu ya. Misal udah 2 jam di depan laptop, nanti bisa mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangannya dulu sambil pemanasan tipis-tipis gitu. Kemudian bisa juga nih supaya lebih semangat, teman-teman bisa mengajak rekan-rekan atau teman-temannya yang lain supaya lebih seru dan tadi, juga disebutkan supaya meningkatkan, interaksi sosial kita dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, teman-teman bisa membuat taking notes atau, semacam catatan untuk tahu, bagaimana capaian teman-teman dalam kegiatan olahraga tersebut. Misalnya dengan menuliskan target, kemudian memberi tanda checklist jika teman-teman sudah berhasil untuk melampaui target tersebut. Atau bisa juga teman-teman menggunakan metode mewarnai anggur. Jadi kalau teman-teman, pasti teman-teman tahu anggur itu ada banyak sekali bulatan-bulatannya, biji-biji anggurnya. Itu ada salah satu template di internet yang mana teman-teman, men-challenge diri sendiri, misalnya tadi jalan kaki 30 menit sehari, dan setiap kali teman-teman memenuhi checklist, memenuhi, tantangan tersebut, teman-teman mewarnai gambar anggur. Jadi diwarnai satu bijinya satu per satu, sampai akhirnya seluruh anggur teman-teman itu terwarnai. Nah, itu merupakan salah satu tips yang bisa kita lakukan untuk terus membuat kita bergerak dan melakukan olahraga. Nah, teman-teman, demikian tadi sedikit pembahasan, sedikit atau banyak ya? Semoga nggak bosen ya mendengarnya, tentang tema, webinar psikoedukasi kita malam hari ini. Ya, untuk menutup kegiatan ini ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan ya, ada satu kutipan, "Mens sana corpore sano." Ini sering kita dengar sejak SD kayaknya ya, bahwa di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Yang artinya kita harus berusaha menjaga tubuh kita tetap sehat agar jiwa kita juga bisa menjadi kuat. Nah, demikian tadi teman-teman, paparan saya pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita berusaha untuk konsisten berolahraga agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sangat baik sudah berkenan hadir dalam kegiatan webinar psikoedukasi kita pada hari ini. Saya juga tekankan kembali bahwa saya belum psikolog ya teman-teman, namun, sudah berusaha menjadi psikoedukator dan tentunya teman-teman juga bisa memulai, kalau memang mau untuk membagikan informasi-informasi positif seputar kesehatan mental dan informasi-informasi lainnya kepada rekan-rekan atau mungkin keluarga, teman-teman, agar kita semakin bisa menyebarkan informasi-informasi dan virus-virus positif kepada lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelum sesi ini, diakhiri, saya mohon izin untuk melakukan dokumentasi ya, teman-teman ya. Kalau di antara teman-teman ada yang bisa open kamera, disilahkan, kalau yang tidak bisa, tidak apa-apa. Terima kasih, Kemil. Oke, izin didokumentasikan ya. Satu, 2, 3. Sekali lagi, satu, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bermalam minggu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ian.